Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait teknis penyaluran akan dilakukan melalui kantor pos, sedangkan BPNT dan program PKH disalurkan melalui Bank Himbara. Intinya kita akan secepatnya menyalurkan ya bansos tunai, kata dia. Yang kedua, diskon PLN. Dari bulan Juli sampai dengan September 2021, Kementerian Keuangan juga akan menambah diskon listrik hingga bulan September 2021. Rencananya perpanjangan diskon listrik sebesar 50% bagi pelanggan 450 VA dan 25% bagi pelanggan 900 VA dari bulan Juli sampai September 2021. Ini diberikan kepada 32,6 juta pelanggan sehingga dibutuhkan tambahan anggaran 1,91 triliun rupiah. Namun pemberian diskon listrik ini akan berkurang dari sebelumnya sehingga pelanggan 450 VA tidak lagi menerima potongan 100%, begitu juga pelanggan 900 VA tidak lagi 50%.
Untuk PPKM darurat akan diperpanjang lagi diskon 50% untuk 450 VA dan 900 VA 25% potongan sampai kuartal 3. Jadi durasinya diperpanjang sampai September, ujar Ibu Sri Mulyani. Dengan alokasi untuk September 1 untuk semester 1 yang sudah dibayarkan 5,67 triliun, membuat total diskon listrik untuk kelompok menengah menengah ke bawah 7,58 triliun rupiah. Selain itu, pemerintah disebutkan juga akan memberikan bantuan rekening minimum dan biaya beban atau abodemen. Durasi program ini juga diperpanjang hingga September 2021 dengan sasaran 1,14 juta. Diskon diturunkan dari 100% sekarang 50%. Perkiraan kebutuhan dananya 420 miliar, sedangkan untuk semester 1 sudah di-cover 1,275 triliun rupiah. Sekarang total anggaran dalam biaya abodemen 1,69 triliun rupiah. Yang ketiga, BLT dana desa, yaitu Rp300.000 per PKM. Berikutnya, Menteri Keuangan juga menjanjikan penyaluran BLT desa khusus di zona merah COVID-19 diberikan kepada warga miskin atau yang tidak mampu di desa dengan besaran Rp300.000 per kelompok penerima per bulan, sehingga akan diperkirakan 8 juta kelompok penerima dengan anggaran Rp28,8 triliun. Sri Mulyani menyampaikan dana desa sebesar Rp72 triliun diprioritaskan untuk BLT desa dalam rangka membantu masyarakat miskin di desa yang terdampak COVID-19. Hingga 1 Juli, penyaluran dana desa sudah 38,1% atau sebesar Rp27,41 triliun. Sedangkan dana desa untuk BLT desa sudah terrealisasi baru 5,05 triliun atau 17,5% dari target dan baru disalurkan kepada 5,02 juta keluarga penerima manfaat KPM. Artinya di dalam desa itu masih ada anggaran yang sangat memadai karena baru 5 juta yang mendapatkan dana baru dan baru 5 triliun yang dibelanjakan. Lebih detailnya, KPM untuk BLT desa kategori petani dan buruh tani sebanyak 2,46 juta atau 49,2%. Pedagang dan UMKM 216,05 ribu atau 4,32%. Nelayan dan buruh nelayan 165,503 ribu 3,31%, kemudian buruh pabrik 96,99 ribu 1,94%, lalu guru 9,38 ribu atau 0,9%, dan kelompok lainnya sebanyak 1,55 juta atau 31%. Demi mengakselerasi penyaluran BLT desa, Kemenkeu dengan Kementerian Desa PDTT akan memberikan relaksasi bagi penerima BLT, yakni penetapan KPM melalui review penduduk miskin di desa menurut data kelompok penerima manfaat 2020. Yang keempat, yaitu PKH untuk 10 juta KPM. Dan yang kelima, BPNT atau kartu sembako untuk 18 juta KPM. Baik untuk PKH dan BPNT, berikut Kementerian Keuangan akan mempercepat pencairan dana program Keluarga Harapan atau PKH dan kartu sembako di bulan ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan alokasi penyaluran PKH untuk 2021 sebesar Rp28,31 triliun dengan realisasi hingga kuartal 2 9,67 juta keluarga penerima 4 KPM dan 7,3 triliun pada kuartal 2 untuk 9,9 juta KPM. Rincian bantuan yang diterima oleh ibu hamil atau bumil dan anak usia dini sebesar 3 juta per tahun. Untuk siswa SD 900.000 per tahun, SMP 1,5 juta per tahun, SMA 2 juta per tahun, dan disabilitas serta lansia 2,4 juta per tahun. Kuartal 3 ini akan mempercepat penyaluran pada bulan Juli, sehingga KPM akan mendapatkan 3 bulan sekaligus di bulan Juli. Dan diharapkan akan memperkuat daya tahan sosial dari keluarga PKH dan keluarga
PHK juga mendapatkan penyaluran kartu sembako, ungkapnya. Selain itu, alokasi kartu sembako sebanyak 42,37 triliun rupiah, namun realisasi hingga Juni baru mencapai 17,75 triliun rupiah dengan realisasi output 15,9 juta KPM dari target total 18,8 juta KPM. Kementerian Sosial, kata Menteri Keuangan, sudah diminta untuk mempercepat penyaluran dan memenuhi target 18,8 juta penerima sesuai dengan alokasi anggaran. Jadi masih ada ruang bagi hampir 3 juta kelompok penerima yang diberikan kartu sembako sebesar 200.000 per bulan, katanya. Yang keenam, teman-teman, BLT UMKM atau BPUM. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga berencana menambah target penerima bantuan produktif untuk usaha kecil atau BPUM bagi UMKM. Dia menyasar 3 juta UMKM, jadi penerima baru bansos senilai 1,2 juta rupiah. Penyaluran ini akan diberikan sejak diberlakukannya PPKM darurat per 3 Juli 2021. BPUM bantuan produktif dengan alokasi 15,36 triliun rupiah. Targetnya untuk 12,8 juta usaha mikro, di mana mereka mendapatkan 1,2 juta bantuan produktif cash. Hingga kuartal 2 2021 kemarin, BPUM sudah disalurkan untuk sekitar 9,8 juta UMKM atau sebesar 11,76 triliun rupiah. Untuk PPKM darurat ini sejak bulan Juli berharap sampai September sisa anggarannya 3,6 triliun bagi 3 juta UMKM nanti bisa diberikan. Sehingga sekali lagi membantu masyarakat pada kondisi PPKM darurat, ungkapnya. Dan yang ketujuh, kartu prakerja untuk di semester 2 tahun 2021. Pemerintah juga akan memperpanjang pendaftaran program kartu prakerja semester 2 2021 seiring diterapkan pemberlakuan PPKM darurat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut telah menyiapkan alokasi dana sebesar 10 triliun untuk 2,8 juta peserta program kartu prakerja semester 2 dan berkaitan dengan PPKM Mikro, kita berharap akan bisa tersalurkan 10 triliun rupiah untuk 2,8 juta peserta. Dia menjelaskan program Kartu Prakerja merupakan salah satu upaya pemerintah meringankan masyarakat dalam kondisi pandemi. Sama seperti sebelumnya, penerima manfaat program ini akan memperoleh pelatihan yang nilainya sebesar 1 juta rupiah. Lalu uang tunai senilai 2,4 juta serta uang 150.000 untuk penerima manfaat yang mengisi survei sebanyak 3 kali. Jadi total manfaat adalah 3,55 juta dalam berbagai bentuk, jelasnya. Demikian teman-teman 7 BLT ataupun bantuan sosial, bantuan pemerintah yang mudah-mudahan akan segera dicairkan dalam masa PPKM Mikro yang diberlakukan di Jawa Bali mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Terima kasih sudah menyimak sampai tuntas. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, mudah-mudahan informasinya selalu bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.